Selamat datang kembali di podcast Ngegaspol, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Seperti biasa kita akan mengobrolin di antara teman-teman redaksi di sini berita-berita, isu-isu yang sedang gacor di luar sana. Dan kali ini sudah hadir kru dari redaksi Hukum Online. Saya akan perkenalkan satu persatu mulai dari Mas Adi, silakan Mas Adi. Halo, rekan-rekan apa nih manggilnya? Sobat. Bang, sobat ya. Sobat Gaspol. Sobat Gaspol. Sobat Gaspol yang gacor ya. Keren banget. Iya, saya Adi. Hari-harian di redaksi bagian Hard News. Gitu. Anak lapangan banget ya, Bang. Hard News itu berarti cover berita daily ya? Daily, berita-berita yang aktual lah ya, yang berkembang di publik yang terbaru. Saya bagian dari tim itu yang mengcover itu. Oke, dan sehari-hari kalau nggak salah Mas Adi ini beredar di DPR ya? Beredar di DPR, juga di Ketenagakerjaan. Oke. Di Kementerian Tenaga-kerjaan. Sudah berapa lama Mas di Komnas? Aduh, berapa lama Mas ya? Nggak kehitung ya? Oh, udah nggak kehitung ya. Sejak zaman Sriwijaya. 1 dekade lebih lah ya. Oh, udah 2 digit ya? Udah, wah, lumayan tuh. Udah mempunyai saham deh. Secure. Ntar lagi cair sahamnya nih. Selamat datang Mas Aditya. Ya. Yang berikutnya pengen saya kenalkan adalah Mas Dani. Silakan Mas Dani. Halo Bang Tio, Bang Adi, malah thank you udah diundang Bang. Perkenalkan, saya Dani Pratama Husaini di Hukum Online, tim penulis Premium Stories. Premium Stories. Premium Stories adalah konten berbayar di Hukum Online. Berbayar di Hukum yang Online, isinya kurang lebih in-depth, ada in-depth analisis ya. peraturan perundang-undangan gitu. Oke, in-depth. Mas Dani, Premium Stories. Premium Stories ini konten berbayar tadi ya? Betul, konten Bang. berbayar membahas in-depth dari tentang pasal ya? Pasal-pasal, aturan-aturan hukum atau gimana sih Mas? Macam-macam isu hukum yang biasanya kita bahas secara in-depth. Di situ substansinya mulai dari isu terkini, kemudian ada analisis by norma, lalu biar lebih kaya substansinya kita masukkan beberapa misalnya putusan-putusan pengadilan yang memang punya presiden yang sama dengan kasus-kasus yang sedang kita bahas biasanya. Jadi kayak mempelajari kasus hukum lah ya, dengan segala latar belakang hukumnya lah. Ya, kurang lebih gitu. Premium Stories, Mas Dani. Selamat datang Mas Dani. Dan yang terakhir yang paling cantik. Semoga nggak bosen nih Bang Tito. Silakan Mbak Mala, perkenalkan diri lagi. Halo Sobat Gaspol, gue Hamalatul Qurani, panggil aja Mala. Dari wartawan Premium Stories juga sama kayak Bang Dani. Di Premium Stories ya. Tapi yang menariknya adalah Mbak Mala ini adalah orang pertama yang repeat order. Repeat Oke. order Ya. asik. Jadi dari pertama Ratingnya tinggi. Ratingnya tinggi, oke. Dan benar Mas Adi. Silakan cek di file sebelumnya. Minggu lalu Mbak Mala juga narasumbernya, teman ngobrol. Kita nggak sebut narasumber, teman ngobrol. Di komen dari 100 komen 80 tentang Mbak Mala. Ngeri. Oke. Makanya kemudian Mbak Mala ini orang pertama di Ngegaspol yang repeat order. Itu kebetulan Bang, kebetulan lagi viral, beritanya berkembang. Whatever lah, tapi Mbak Mala wajib kita datang, perlu kita datangkan lagi karena emang permintaan Oke. tinggi, request tinggi. Oke lah. Mekanisme Penggemarnya pasar lah Bang ya. Mekanisme pasar, bener, permintaan tinggi kita datangin Bener, aja datangin. dong. Nah, kalian mau pengen datang lagi Mas Adi atau Mas Dani, iya. komen yang banyak. Coba komen yang Lagi banyak nih. Atau yang teman-teman ngobrol sebelumnya kalau pengen kita datangin lagi, silakan komen. Mbak Mala ini buktinya kita panggil lagi nih, repeat order. Oke. Oke, kita sudah lengkap berempat. Kita akan bahas topik gacor. Tapi sebelum masuk ke topik yang akan kita bahas, saya pengen tampilkan dulu ini apa namanya, komen dari penonton dari Sobat Ngegaspol tentang di podcast yang sebelumnya. Seperti ini. Silakan dibaca Mbak Mala. Dari Ca Anissa 916. Nah, ditanya nih, kenapa sih Bang pakai kata gacor kayak judul aja padahal ini kan podcast hukum. Nah, boleh dijelasin nih langsung nih Bang. Ini menarik nih. Menarik. Kenapa kita pakai kata gacor? Nah, itu sebenarnya kita melalui diskusi panjang. Tapi salah satu pertimbangannya adalah ada adagium menyebutkan bahwa kejahatan merajalela bukan karena penjahatnya banyak, tapi lebih karena orang baik yang Banyak diam, diam. silent majority. Oke. Orang baiknya terlalu banyak diam. Nah, konteksnya terhadap gacornya apa? Bener, gacor dipakai. Kita harus akuin terakhir-akhir ini judi online musuh kita semua lah. Ada banyak korban, banyak orang yang bunuh keluarga, banyak orang yang cerai segala macam. Terkait adagium tadi, kita berpikiran bahwa jangan sampai
judi online menguasai ruang publik kita, menguasai ruang digital kita. Betul. Jangan sampai katakanlah kata gacor tadi dimonopoli oleh si judi online ini. Dan kata gacor sendiri kan Betul. udah ada jauh sebelum judi online, Jauh, orang main iya. game segala macam. Betul. Bahkan di KBBI juga ada masa dia katanya. Ada di KBBI itu gacor, itu kicauan burung, Pak, yang mantap gitu. Yang mantap kan. Jadi emang kalau apa namanya kita lihat ya sebelum-sebelumnya memang istilah-istilah ini tuh biasa di apa namanya komunitas pencinta hobi burung tuh. Nah, ini mantan burung nih. mantan hobi burung nih, dia tahu kan. Tadi Mas Adi ngingkatin saya Kalau tuh. lomba burung, gila gacor tuh. Gacor burung lah gitu, ngoceh kicauannya mulu, ya. Kicauan. Jadi mantap loh kayak. Ya itu intinya saya mengajak publik juga jangan biarkan orang jahat menguasai ruang publik kita. Ayo kita adu, kita jangan sampai biarkan mereka menguasai kita lah. Intinya seperti Mantap. itu sih. Konteks gacor. Oke. Yang kedua tadi, silakan dibaca lagi Mbak Mala. Dari Hardian Ras 10. Ya, ini konteks kemarin kita temanya KPK pimpinan KPK, baru dan sumbangan sosial Agus ya. Novi. Silakan, Mbak. Oke. KPK dan Agus ini punya persamaan nih, sama-sama sulit untuk dipercaya rakyat. Podcast ini seolah membahas dua objek yang berbeda, yaitu KPK yang sangat penting untuk negara dan kasus Agus yang tidak penting nih untuk negara nih. Tapi kasus Agus ini lebih banyak antusiasme masyarakatnya nih, bahkan ditunggu-tunggu ujung kasusnya. Sedangkan KPK kayaknya tuh cukup utopis, kata dia, berharap pada lembaga ini bisa di ujung cita-citanya yaitu memberantas korupsi. Nah, ini yang paling gacor nih pernyataannya nih. Mending dua objek ini tuh karena slogan deh. Agus berani jujur hebat dan KPK sedih banget. Ini menarik nih komen barusan nih, makanya kita tampilkan. oke. Kalian yang punya komen-komen menarik, nanti kita minggu depan kita akan tampilkan juga ya. Ya. Oke. Itu tadi terima kasih untuk yang udah komen, yang udah menonton kita. Berikutnya kita akan bahas apa nih? Main apa nih? Main pilkada dulu. Langsung aja kita main Ya, pilkada. Nah, benar. pilkada baru aja berakhir, pilkada serentak pertama ya. Iya. Serentak pertama ya sejak sejarah Republik. Seperti apa Mas perkembangannya? Iya, pilkada ya semua orang ya, termasuk kita di sini kan, nih jari-jarinya masih ada ini ya nggak nih? Umumnya udah luntur ya. Udah ketinggalan di rumah kayaknya warnanya. Golput Ya artinya kita berpartisipasi lah semua ya di pilkada, dan syukur alhamdulillah pelaksanaan pilkada lancar walaupun di beberapa daerah itu ada hambatan gitu, sebagaimana diungkap KPU setelah apa namanya perhelatan pilkada, malam KPU langsung konvers secara resmi bilang secara umum pilkada berjalan lancar, beberapa daerah itu nggak signifikan yang kayak PSU atau PSL dan lanjutan gitu ada di beberapa daerah. Mayoritas Bang Mas Tito karena bencana dan faktor keamanan sih. Hanya di beberapa provinsi gitu yang nanti ada kendala dalam pelaksanaan pilkada. Tapi secara umum sih lancar secara teknis gitu ya. Ya, terkait kelancaran pilkada ini kita simak juga. Ya. Udah ada pernyataan dari penyelenggara pemilu yaitu Betul. Komisi Pemilihan Umum seperti ini. Secara umum pilkada kita di hari pelaksanaan hari H berjalan lancar dan tertib. Kalaupun ada musibah banjir, ada beberapa alasan keamanan, jumlah dan kejadiannya tidak terlalu banyak. Oke. Ya, memang penyelenggara juga ngakuin dia lancar, dan kita juga sebagai katakan lawak berita relatif nggak ada yang menonjol ya, selain ada memang bisa ada korban jiwa ya. Kalau nggak salah ada sampai 5 KPPS. Ya, Oke. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Negara. Turut berduka cita, turut berkabung berkeluarga yang ditinggalkan, dan juga masih ada yang cedera kalau nggak salah. Betul. Berapa yang masih dirawat. Oke. Tapi secara umum memuaskan lah pelaksanaan pilkada. Ya. Di tengah panasnya tensi politik, Betul. relatif konflik ada sebagian di Indonesia Timur memang, tapi ya mudah-mudahan aparat bisa meredam lah. Bisa. Hal menarik lain soal pilkada nih Mas Iya. Adik nih. Saya sempat baca sedikit bahwa pilkada kali ini bedanya sama pemilihan-pemilihan sebelumnya, tingkat partisipasinya lumayan rendah ya. Nah, memang tuh. Jadi pilkada serentak ini kan memang ini dari sekian, kita pernah sebelum-sebelumnya kan pilkada kita serentak Mas ya. Cuman yang sekarang ini cukup unik gitu. Uniknya apa? Yang pertama jumlah daerahnya itu lebih banyak. Pilkada sekarang kan 545 daerah ya, 37 provinsi, 514 kabupaten ya, masalah sama 93 kota lah. Dan di tahun yang sama kita kemarin habis pilpres, Ya. pileg. Jadi rasa-rasa pilpres tuh masih berasa tuh di pilkada ini gitu ya. Jadi mungkin
kalau dari pengakuan KPU DKI Jakarta memang turun tuh Mas To, sampai 50%-an lah tingkat 50% partisipasi. ya. Dari Banyak 8 juta DPT itu 4 jutaan 4 jutaan doang yang nongol, hampir 50% orang nggak Iya. milih gitu loh. Betul. Dan KPU RI pun mengamini secara nasional dari data yang masuk lebih dari 98% DPT yang udah menggunakan itu ya. Itu ya paling cuma 68% rata-rata Mas. Ya, itu salah satu apa ya? Mungkin jadi bahan evaluasi ya untuk penyelenggaraan ini ya. Apa mungkin disatuin lagi segala macam sehingga orang datang sekali untuk milih. Betul. Tapi tadi Mas Adi udah disinggung tuh, ini masih ada bau-bau pilpres ya, dan di beberapa pertarungan politik di beberapa daerah juga konstelasi hampir sama dengan pilpres ya. Pilpres, Di ya. beberapa daerah. Pakai pola-pola pilpres banyak. Iya, ternyata hampir sama pertarungannya. Orangnya benar. Sampai kemudian yang terakhir adalah ada hembusan kecewa kemudian mengembuskan katanya ada kecurangan di pemilu ini. Iya, Itu seperti iya. apa Mas Adi? Oke, memang dari awal teman-teman masyarakat sipil yang menyoroti soal pemilu ya banyak lah ya, kayak ICW terus juga Temis Indonesia melakukan analisa dan temuan-temuan mereka bahwa memang potensi ketidakadilan lah istilahnya atau kecurangan yang terjadi di pilpres itu bakal berulang di pilkada gitu ya. Ya kita lihat sendirilah, masyarakat bisa melihat bagaimana endorse-endorsan. Kalau dulu kita lihat Jokowi ngendorse Prabowo gitu ya dengan makan bakso atau apa walaupun tidak vulgar gitu kan. Bilang itu kampanye, tapi sekarang juga lebih ini kan ada videonya segala macam. Nah itu seru juga tuh Mas, sampai Bawaslu ngelapor ke Bawaslu kan, Bawaslu RI kemudian juga punya keputusan yang gimana mengejutkan atau ya gimana biar masyarakat lah yang memilih gimana keputusan Bawaslu RI itu ya terhadap kayak gitu-gitu. Tapi memang indikasi ketidakadilan dan kecurangan itu memang dirasakan berulang gitu. Apa yang ditemukan di Pilpres, di Pilkada ya Terjadi lagi gitu ya. Endorse. Dan salah satu pihak yang konsisten menyembus itu adalah PDI Perjuangan. Ya, salah satu partai politik yang memang lantang ya. Sampai sejauh ini menyuarakan itu ya PDIP. Tak lama setelah pencoblosan kan Ketua Umum Bu Mega langsung rilis video terbaru kan, bagaimana ada di sana sinilah kandang banteng gitu kan, dan dia yakini militan segala macam, tapi ambiar gitu ibaratnya hasilnya ambiar karena ada istilah parem kocok Tapi sebelum masuk ke situ kita simak dulu seperti apa pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri berikut ini. Saya mendapatkan laporan betapa masifnya penggunaan pejabat kepala daerah hingga mutasi aparatur kepolisian demi tujuan politik elektoral. Ini tidak boleh dibiarkan lagi, mengingat Mahkamah Konstitusi telah mengambil keputusan penting bahwa aparatur negara yang tidak netral bisa dipidanakan, bukan hanya kandang banteng, namun menjadi tempat persemaian gagasan nasionalisme dan patriotisme. Saya melihat energi pergerakan rakyat, simpatisan, dan kader yang militan dan seharusnya tidak akan terkalahkan jika pilkada dilakukan secara fair, jujur, dan berkeadilan. Ya, disebut ya aparat negara dan kepolisian. Jelas. Dua institusi yang kemudian itu dianalogikan sebagai parcok tadi ya. Begitu. Karena seragamnya coklat ya. Tapi benar itu Bang, ada mutasi-mutasi. Nah itu yang temuan dari kalangan masyarakat sipil begitu, mutasi perpindahan jelang hari pencoblosan itu ya ada gitu. Tapi ada yang menarik Mas Dani, saya pengen masuk ke Mas Dani soal bahwa itu bisa dipidana. Nah, seperti apa sih sebenarnya aturan pidana pemilu itu? Ya sebenarnya pelanggaran seperti itu bisa dibawa ke ranah pidana. Cuman yang jadi masalah selama ini adalah apakah benar penerapan sanksi pidana itu mau dilaksanakan dalam momentum-momentum pemilu seperti ini. Karena sebenarnya pemilu ini kan aspek administratif yang jauh lebih penting. Terkadang calon itu lebih khawatir ketika mereka melanggar aturan administratif, di mana konsekuensi dari pelanggaran itu adalah diskualifikasi. Ketimbang misalnya mereka diancam oleh pelanggaran tindak pidana. Gitu. Karena administratif langsung mereka berdampak kepada proses pencalonan. Pencalonannya hilang gitu benar. Ya. Kalau pidana kan ada proses yang berjalan. Sepanjang belum selesai berarti
ya ketika orientasinya merebut posisi kekuasaan, ya dia lebih khawatir untuk tidak bisa berkuasa daripada harus dikurung 3 bulan 6 bulan. Lucu juga ya pidana pemilu ini ya. Nah, terkait yang pilkada tadi, Mas Adi. Gimana Mas Do? Selain tudingan kecurangan oleh katakanlah kubu PDIP sejauh ini yang paling lantang ya, ada juga jadi sorotan menarik adalah soal endorse-endorsan oleh pejabat publik. Nah itu sebenarnya seperti apa Mas Adi? Iya itu kan ya inilah makanya ada yang bilang bahwa pilkada kita berasa seperti pilpres gitu ya. Salah satunya itu endorse-endorsan masih kenceng, apalagi sekarang lebih kelihatan banget gitu ya, Pak Prabowo ngedukung beberapa calon calon. Bahkan kalau dihitung, kalau masyarakat sipil menghitung ada 80 calon kepala daerah yang didukung atau terkait dukungannya dengan Prabowo dan Jokowi. Oh gitu. 80. Mungkin salah satunya ya kita tahu yang ada di video rame-rame itu mungkin salah satunya gitu ya. Dan tapi masih ada puluhan yang lain lagi. Ya. Tapi memang jelas ya, mungkin ada videonya, kita tayangkan dulu video Presiden Prabowo Subianto yang mengendorse salah satu pasangan calon di pemilihan gubernur. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku rakyat Jawa Tengah pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Dengan demikian kita akan memiliki suatu tim yang sangat kuat untuk membawa kemajuan yang sangat cepat di negara kita, di Jawa Tengah dan di seluruh negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu harapan saya, itu anjuran saya, dan itu permohonan saya. Nah itu menarik ya. Jelas memohon untuk memilih. Udah jelas dong anjurannya, udah more than kampanye, bahkan emang kampanye ya, itu kampanye. Nah itu seperti apa aturan Mas Dhani terkait pejabat publik, dan ini pejabat tertinggi kita ya, presiden, untuk terlibat dalam kampanye? Iya benar, video barusan itu sebenarnya problematik ya. Problematik dalam arti bahwa ada kebutuhan agar presiden sebagai kepala pemerintahan bersikap netral. Tapi secara hukum sebenarnya itu sesuatu yang menurut putusan MK nomor 1 PHPU Pilpres 2024 kemarin, endorsement yang dilakukan oleh presiden itu bukan sesuatu yang melanggar hukum, begitu. Saya ingat banget waktu itu dalam pertimbangan putusan MK disebutkan bahwa tindakan presiden ketika mengendorse salah satu pasangan calon, konteksnya kemarin adalah Pilpres, kalau hari ini yang relevan adalah pilkada, itu bukan perbuatan melawan hukum. Hanya saja MK mengakui bahwa endorsement seperti itu problematik, di mana ada potensiali presiden melakukan pelanggaran etik. Cuman lagi-lagi konstruksi aturan kita tidak mengatur itu secara jelas, sehingga salah satu rekomendasi yang disebutkan dalam pertimbangan putusan MK adalah ke depan kita perlu merubah mindset dari pelanggaran kode etik presiden sebagai kepala negara ketika memberikan endorsement kepada salah satu calon. Iya, terkait pemilihan umum kayak gini, bukannya kita punya aturan soal netralitas aparatur sipil negara ya? Benar, kan? Diwajibkan untuk netral kan aparatur sipil negara. Ya. Tapi kemudian ketika pejabat publiknya, hal itu harusnya berlaku juga dong. Cuman ada menarik nih Bang, soalnya kan ada juga secara hukum memang dia presiden, tapi dia juga kepala partai, ketua partai gitu, ketum partai. Nah jadi dia alasan pembenarnya itu dia membedakan gitu antara jabatan dia berposisi mengendorse itu sebagai ketum partai, bukan sebagai pejabat publik gitu. Nah, bisa juga itu, gimana tuh Bang Dhani kalau menurut Bang Dhani? Sebenarnya kalau kita mau menggunakan alasan itu lebih jelas lagi memperkuat kekhawatiran publik selama ini terkait netralitas presiden, begitu. Ketika misalnya presiden melakukan kampanye atau endorsement kepada salah satu pasangan, alibinya adalah dia ketua partai, kekhawatiran publik adalah sumber daya negara dipakai untuk memenangkan pasangan calon tersebut. Makanya kemudian kita dengar di masyarakat, misalnya ada problem parcok lah, ada problem bansos lah. Itu ketika misalnya presiden tidak menunjukkan netralitasnya, bahkan seperti di video tadi yang kita lihat, walaupun keputusan Bawaslu berbeda, tapi itu patut diduga atau menjadi indikasi bahwa
bisalah kemudian sumber daya negara dipakai untuk memenangkan pasangan calon. Itu kekhawatiran kita sebenarnya. Iya sih. Tapi kan susah juga, maksudnya presiden punya fasilitas pengawalan oleh pas pampres. Bagaimana kemudian memisahkan itu di hari di makanya kan di dalam pemilu tuh, dalam undang-undang pemilu ataupun pilkada singkat itu Bang ya, itu harus cuti kan. Pejabat negara yang mau kampanye boleh, bukan yang nggak dilarang, boleh, tapi harus cuti. Harus cuti. Dan tidak menggunakan fasilitas negara, betul kan? Iya, karena cuti itu kan tidak menggunakan fasilitas negara kecuali keamanan kan nggak mungkin dong. Dia presiden pejabat walaupun dia cuti nggak diamanin gitu kan, nggak mungkin. Pasti kan dia melekat lah gitu lah. Betul. Nah itu kan sebenarnya udah diatur, termasuk di Perbawaslu-nya juga udah ada untuk pilkada ini harus cuti gitu kan, dan tidak menggunakan fasilitas itu tadi negara. Tapi kan persoalannya lucunya rekomendasi Bawaslu RI kenapa kemudian ini bukan pelanggaran gitu kan, kampanye yaitu mereka berdalih bahwa ini hari libur katanya. Emang iya presiden bisa libur? Hello. Jadi kosong sehari kita. Iya gimana coba presiden libur jadi cuti sih lebih masuk akal cuti kan, tadi harusnya ya, cuti kan. Tapi cuti lu cuti ngajuin ke editor, presiden cuti ngajuin ke siapa? Itu kan. Dan putusan MK itu mengembalikan kepada presiden kesadaran dia untuk bekerja. Itu susah. Nah, makanya sifat negarawan ini balikin kan dibalikin itu diuji sifat kenegarawanan seorang pejabat ya. Ya persetujuan orang mau nyalurin bansos Bang, gimana? Walaupun presiden bilang dia libur atau dia cuti gitu kan, tapi kan persetujuan nyalurin bansos yang nyalurin bansos kan anak buahnya bukan dia gitu. Ya, itu dia makanya kalau kritik dari kalangan masyarakat ini kan ya sipil kan politik gentong babi ini kan, politik ini kan, jadi menyalurkan bansos dan segala macam program yang dari APBD, APBN itu mendekati hari pencoblosan, itu sih intinya pork barrel politik itu. Nah ini kan sebenarnya kan di MK udah ngasih tahu lah, harusnya pemerintah bikin peraturan yang ini nih mencegah ini gitu Bang. Kalau dari PHPU Pilpres yang PHPU yang kemarin itu terakhir ya, cuman kan ditindaklanjutinya kalau nggak salah tuh sama Kemendagri hanya sebatas surat edaran. Surat edaran dilarang menyalurkan bansos gitu kan, APBD menjelang pencoblosan gitu. Surat edaran levelnya paling rendah tuh ya, nggak ada konsekuensi hukumnya. Dia sifatnya internal. Dan itu pun himbauan kayaknya. Lu nggak lakukan juga nggak ada konsekuensinya. Nah memang faktanya temuan-temuan jangan ngalir terus, nggak ada. Jadi gimana itu? Syarat-syarat aja apa gimana lah. Jadi kayak lip service ya. Itu gue udah ambil tindakan, gue bikin surat edaran, ntar tulisnya kayak gitu. Gitu. Tapi yang menariknya adalah ketika Ketua Umum PDIP menyatakan ada dugaan kecurangan itu, dia melihat indikasi penggunaan aparat segala macam, tapi dia nggak pernah menyebut pemerintahan Prabowo Subianto ya. Itu unik juga, maksudnya kalau ketika lu berada di luar kekuasaan, lu katakanlah ada dugaan penggunaan kekuasaan dalam pemenangan pemilu, kenapa nggak lu sebut pemerintahannya? Dan ini jelas sebenarnya Prabowo sebagai presiden, videonya beredar dan memang mengakui mengendorse beberapa, nggak cuma satu, itu Jawa Tengah yang kemudian sukses menang ya. Nah, terkait Jawa Tengah ini menarik nih, dan PDIP sakit hati nih. Benar-benar. Banyak daerah-daerah PDIP digerus nih. Itu yang mungkin jadi dasar, jadi dasar kekesalan kan. Kemudian ada tudingan curang. Mungkin mudah-mudahan teman-teman PDIP punya bukti beneran yang untuk kemudian dilaporkan dan terbukti ya. Tapi terkait pilkada tadi, di banyak daerah PDIP kalah nih Mas Adi. Betul. Jadi emang ya balik lagi ya, koalisi di Pilpres dan Pilkada ya mirip-mirip gitu ya. Dan memang kalau di beberapa daerah kunci kayak di Banten kita tahu ya kan, yang menang dari beberapa polling hasil survei cepat ya kubunya siapa itu si Andri Dimyati dan Andra Sony. Itu kan jagoannya Banten kan Airin gitu ya. Nah itu juga satu yang dipersoalkan di Banten juga oleh PDIP. Terus yang kedua Jawa Barat Deddy Mulyadi hampir no debat lah, Deddy Mulyadi terlalu jauh ya. Pilkada sebelumnya hampir menang kan lawan Ridwan Kamil. Jawa Tengah nih, kandang Banteng katanya. Memang ya itulah, itu ternyata entah apa ya efek dari video atau gimana, kita ininya juga ini ya efektivitasnya seperti apa gitu ya, mendulang suara Jawa Tengah. Tapi kalau pengakuan dari Hasto dari
Sekjen ya dia, Sekjen PDIP ya. Ya PDIP masih yakin bahwa Jawa Tengah tuh kandang banteng gitu. Dari perolehan suaranya si Andika itu kan 40%-an lebih gitu ya. Mereka masih ini sih. Coba kita balik lagi, kita lihat dulu komentar-komentar netizen terkait pernyataan Mega dan posisi PDIP dalam pilkada kemarin. Ya, silakan dibaca Mas Dani. Dari Agus OS 89, giliran kalah protes, dulu jadi petahana diam aja. Meganya ya. Silakan Pak Mala. Oke. Dari Naufal Anam. Intinya kalau yang provinsinya kalah, narasinya adalah kalah karena dicurangi. Yang provinsinya menang, narasinya masyarakat cerdas. Nah, jadi ingat data KPK dulu. Kepala daerah paling banyak korupsi dari PDIP. Wah, nah dia ngutip ini nih. Ini masih ngecengin PDIP-nya ya. Ini ngecengin aja nih. Megawati dilihat sebagai yang misu-misu ya. Iya. Misu-misu. Ini termasuk mak-mak yang sebel pas waktu ngantri-ngantri minyak kali dulu. Silakan Mas Adi yang atasnya, M. Basri. Basri, cara politik Jateng masih kandang banteng. Wah nih, ini bisa dilihat dari presentasi keterwakilan di DPR, baik di tingkat pusat sampai kabupaten. Kekalahan dalam pilkada karena rakyat menginginkan nuansa baru. Asik. Benar juga sih, benar juga. Apa yang nuansa baru? Sabar. Yang terakhir itu ada dari Ratna Sari Property. Ini agen rumah nih. Kalau menang nggak curiga, kalau kalah bilang curiga. Maunya apa ya Allah? Andra IM, kalau di Inggris ada Ratu Elizabeth, di Indonesia ada Ratu Mega. Semangat Bu, hehe, masih ngetawain lagi. Tapi yang atas tuh menarik tuh, bahwa keterwakilan DPR sebenarnya di Jawa Tengah PDIP masih lumayan mumpuni ya. Tapi kemudian di pilkada pilgub kalah sama beberapa kabupaten yang salah satu mencolok, misalnya Boyolali. Boyolali dari dulu terkenal kandang banteng, pemilihan bupati juga kalah. Mungkin ada catatan dari daerah lain, Mas Adi? Ya, memang kalau di tingkat yang kunci-kunci itu Bang, memang seperti itu ya kondisinya. Tapi kalau yang kayak di Mayu, Tegal. Ya, Indramayu kan si Nina Agustina itu diusung PDIP tuh. Ya. Dia sempat viral videonya, terus kemudian memang kalah. Dan yang menang pun juga bukan dari koalisi Gerindra, yang diusung Gerindra, PAN dan Golkar. Tapi yang menang tuh dari koalisi lainnya, gitu loh, yang si Luki Hakim ini. Oke. Mungkin benar komentar tadi ya, bahwa bangsa pengen nuansa suasana baru gitu loh. Dia melihat elit lama, nanti kalau itu yang menang itu tuh kayak gini lagi suasananya, nggak ada perubahan. Jadi kayak pengen rasain, coba yang ini, kalau ini yang menang mungkin siapa tahu kondisi situasi lebih baik, kondisi lebih baik, kayak gitu kan. Iya sih, bisa juga kayak kalau levelnya itu sih keren ya, maksudnya kesadaran pemilihnya udah ada gitu kan. Mudah-mudahan di semua daerah bisa rata seperti itu kesadaran politiknya. Selain tadi yang udah kita sebut Boyolali, Indramayu, ada beberapa daerah lagi ya yang Jakarta sih seru sih, cukup unik ya. Misalnya di Bangka dan Pangkal Pinang. Apa yang terjadi di sana? Kota kosongnya menang tuh. Iya tuh. Jadi cuma ada satu calon melawan kota kosong. Dan suara terbanyak masih suara kota kosong. Kota kosong. Nah, legalitasnya seperti apa tuh, Mas Dani? Sebenarnya diakui pilkada dengan satu calon, dengan konsep satu calon. Itu sebenarnya diakui. Karena bukan baru kali ini aja terjadi di pilkada Kota Makassar 2018. Itu juga sama, kota kosong menang atas pasangan calon. Cuman memang dari mana kita mau lihat situasi ini kan? Apakah itu bagian dari koreksi konstituen, kursi publik terhadap sosok yang dihadirkan? Fenomena kali ini kan fenomena koalisi besar ya, yang dihadirkan oleh misalnya koalisi Kim Plus itu. Bisa jadi sosok yang dihadirkan itu bukan sosok yang memang menjadi harapan masyarakat di lapangan. Sehingga ketika desain koalisi besar itu diperhadapkan dengan kota kosong, ya udah masyarakat menunjukkan kekecewanya dengan memilih kota kosong aja, ketimbang memilih orang yang kemudian bukan menjadi harapan mereka. Ini cukup unik ya, maksudnya wajar kemudian kalau publik ada yang mempertanyakan, lu lawan kota kosongnya kalah. Betul. Bagaimana gue bisa ngakuin lu sebagai pemimpin gue? Itu yang pertama. Nah, poin view kritis lainnya adalah, kalau emang lawan kota kosong, ngapain kita adain pemilu? Langsung tinggal lantik relatif anggaran nggak kebuang untuk cetak, anggaran nggak kebuang untuk pelaksanaan pemilu. Seperti itu seperti apa Mas Dani kemungkinannya? Apakah emang harus tetap diadakan meski lawan kota kosong? Apakah tidak ada kemungkinan kalau dari satu calon ya wes lah?
itulah salah satu bentuk anomali pemilu kita. Anomali ini ya. Anomali. Bagaimanapun juga pemilu itu kan sirkulasi elit ya. Bagaimanapun juga hasilnya adalah pasangan calon yang kemudian akan menjadi kepala daerah di satu tempat. Tapi ketika yang dihadirkan ternyata pasangan calon tunggal dan itu dibenarkan secara undang-undang, secara peraturan, maka mau nggak mau sebagai bentuk apresiasi terhadap suara yang dikeluarkan oleh pemilik suara, dia difasilitasi dalam bentuk kota kosong. Dalam perspektif pemilu, kota kosong itu juga adalah sikap pilihan politik. Iya, benar sikap. Nah, ketika kota kosong menang, harusnya orang ini nggak dilantik dong. Benar. Suruh penjaringan ulang lagi, daftar lagi calon baru segala macam, mulai dari awal lagi. Harusnya idealnya ketika dikontestasikan dengan kota kosong, kalau kemudian hasilnya tidak berpengaruh apa-apa. Desain pilkada kita ketika yang menang kota kosong, maka nanti di September 2025 akan dilakukan pilkada ulang. Pilkada ulang. Betul. Ada yang kejadian untuk pilkada kali ini akan diulang di 2025? Kalau kita lihat di Bakal Pinang dan Bangka menang secara lembaga survei ya. Kalau kemudian nanti pengumuman KPU menyatakan bahwa kota kosong yang menang, berarti bisa jadi nanti di September 2025 bakal dilakukan pilkada ulang. Termasuk misalnya di kasus Banjarbaru. Itu unik juga di Banjarbaru. Banjarbaru itu unik dan spesifik. Itu jadi ada 2 calon pertama, Mas Tor. Ya kan, di awalnya itu ada 2 calon. Satu calon jelang 30 hari jelang pencoblosan itu didiskualifikasi sama KPU. Berarti ada pelanggaran ya? Ada pelanggaran pasal 71 Undang-Undang Pilkada nggak salah, soal adanya program apalah gitu ya, masuk ke situ. Ini kan juga KPU nggak bisa bertindak sendiri kan, maksudnya itu dari rekomendasi Bawaslu Kalimantan Selatan. Artinya sudah tahap-tahapan sudah berjalan lah sampai akhirnya ada rekomendasi ini diskualifikasi. Nah, persoalan kemudian kenapa? Karena ada 2 calon kan, berarti kan calon tunggal sebenarnya ini kan, faktualnya kan. Tapi ini tetap dilangsungkan tanpa kota kosong. Gambar orang yang bersangkutan di DIS masih ada di kertas suara. Jadi itu 01 kandidat paslon 01 yang didiskualifikasi itu masih ada tuh di kertas suara. Dan cetak kali ya. Mungkin. Dan itu yang mayoritas itu yang dia menang. Dia 60% lebih. Yang di DIS ini. Itu yang didiskualifikasi itu. Juga ya. Dan yang 02 ini Lisa Habi apa kalau nggak salah dia wali kota itu pilkada Banjarbaru, kota Banjarbaru ini hanya 35%-an kalau nggak salah itu. Dari suara yang di itu. Jadi kan ini signifikan ya. Dan lucunya lagi ini diusung koalisi gemuk, PDIP, Gerindra, nah PKS ini bisa bersatu nih di Banjarbaru ini ngedukung yang 02. Yang 01 nih partai-partai minoritas termasuk salah satunya Partai Buruh, Hanura. Harusnya KPU Banjarbaru waktu itu menunda pelaksanaan pilkada di Banjarbaru. Harusnya idealnya begitu. Mereka melakukan cetak ulang kertas suara, baru kemudian bisa dilakukan pilkada Banjarbaru. Tapi nggak dilakukan ya? Iya, itu mekanismenya sederhana aja kok sebenarnya. KPU pusat mengeluarkan keputusan atau rekomendasi dari Bawaslu pusat, gitu aja. Berarti akan ada pilkada ulang di beberapa daerah intinya ya? Betul. Tapi satu belum kita bahas nih yang soal bakal ada pilkada ulang atau putaran kedua sebagai DKI nih. Itu DKI masih bumi gonjang-ganjing ya. Selisihnya katakanlah keunggulan 03 nggak terlalu jauh ya, nggak terlalu signifikan ya. Kita lihat dulu seperti apa hasil survei pilkada DKI sementara nih. Ya, sebagian besar memang hasil survei menyebut Pram unggul ya, 50, ada yang 51 ya memang 50% lebih ya. Nah, tapi kan range-nya masih terlalu tipis ya, masih dalam range gugat lah. Katakanlah masih layak digugat, kemudian ada kemungkinan untuk bisa berubah angkanya gitu loh. Seperti apa Mas Adi perkembangannya pilkada DKI? Iya, emang salah satu yang jadi sorotan lah pilkada DKI ini, selain juga tingkat partisipasinya rendah 50% itu tadi, juga calon-calonnya ini kan jadi sorotan nasional. Pilkadanya dapat sorotan banyak ya, gimana ya, ini tinggal nunggu hasil sih
karena potensi sengketanya besar kan. Pilkada pertama suara tipis, kemudian udah ancang-ancang, terutama dari kubu Ridho udah ancang-ancang juga ini untuk membawa ini gitu kan ke kayak partisipasi pemilih yang sedikit kemudian kendalinya kayak gitu ya, dampak ke perolehan suara kayak gitu. Tapi ya memang unik nih di Jakarta, Mas To. Dan perkembangan terakhir kemarin udah ada demo ke KPU menuntut untuk putaran kedua. Nah itu. Padahal KPU belum mutusin ya. Iya belum. Nunggu ya, makanya kan semua nih nunggu nih. Ya itu. Hasil. Tapi kalau yang udah-udah kan nggak jauh-jauh dari hasil. Iya, tapi suara-suara untuk 2 putaran itu sudah mulai bergema kan. Iya. Sebagai warga Jakarta, ya kepentingan libur kantor putaran kedua asik juga ya. Buat teman-teman yang berkantor di Jakarta ya. Tanggal merah lagi nih. Saya kira cukup apa lagi, Mas Adi? Tapi memang unik Jakarta karena berani lah PDIP menunjukkan ininya ya, eksistensi politiknya nggak mau lepas di Jakarta. Melakukan perlawanan ya. Iya, pasti. Jadi ibaratnya menunjukkan perlawanan banteng lah gitu. Iya, kan sementara unggul, mereka harus bisa mempertahankan dan membuktikan itu suara mereka sah kan, jangan sampai tergerus sehingga di bawah 50%, jangan seperti itu. Betul. Nanti itu ke MK ya, Mas. Dan gugatan sengketa sengketa kalaupun hasil, ada ya. Sengketa hasil kalaupun ada, misalnya di DKI ataupun di tempat lain, pasti bakal dibawa bermuara ke MK. di MK ya. Apalagi selisihnya tipis banget kalau Jakarta bisa itu misalnya ada temuan pelanggaran dan MK mengatakan benar ada pelanggaran aja. PSU misalnya putusan MK bisa merubah hasil tuh. Apalagi kalau misalnya selisihnya misalnya cuma 50,0 berapa gitu ya, tipis banget tuh. Walaupun kalau dikonversi ke suara tebal sebenarnya. Yang daerah-daerah yang tadi itu yang disebutin sama Sto tuh memang spoiler lah mereka buat ngajuin gugatan ke itulah beberapa daerah-daerah itu, Mas. Jadi memang lagi persiapan. Kalau konfirmasi kemarin dari Roni Talapesi kan, salah satu kuasa tim hukumnya masih kita rapatkan katanya. Jadi beberapa daerah yang bakal itu masih dirapatkan. Oke, kita bungkuslah soal pilkada. Siap. Udah berakhir, tinggal tunggu hasil resmi KPU. Beberapa quick-count udah jelas, sebagian besar mungkin gak akan jauh beda ya. Iya. Dan puji Tuhannya, alhamdulillah ya mayoritas berjalan lancar lah. Lancar ya. Indonesia masih aman lah hitungannya. Kita akan masuk ke topik berikutnya nih. Topik berikutnya yang sedang gacor apa nih? Mbak Mala nih pasti nih, Dayung. Belum ngomong dari tadi kan Mbak Mala nih yang fans yang banyak dari episode sebelumnya nih. Tunggu nih. Silakan Mbak Mala. Kita adalah soal polisi tembak polisi dan pokoknya terkait dengan brutalitas aparat kepolisian ya. Terutama dalam 2 kasus terakhir adalah penggunaan senjata api yang secara berlebihan ya. Eksesif. Yang pertama kasus di Solok, Sumatera Barat. Polisi penguasaan senjata api membunuh rekannya juga polisi, perwira sama-sama perwira, pangkatnya sama, AKP sama AKP. Yang kedua nggak berapa lama menyusul setelah itu adalah penembakan siswa SMK di Semarang. Tapi sebelum yang siswa SMK Semarang, saya pengen masuk ke Solok dulu, Mbak. Sebenarnya seperti apa ceritanya? Gue mulai dari kronologi nih, Bang ya. Boleh. Dari kronologi pada satu hari gitu kan. hari. Jadi kalau di Solok Selatan ini sebenarnya dekat sama kampungan gue, Bang. Mana emang? Ya di Solok juga gue. Oh, gitu. Tapi nggak di Solok Selatan, cuma dekat lah gitu. Oh, Bunda Kanduang ah. Nah, ini di Solok Selatan ini ada namanya AKP Dadang. Nah, AKP Dadang ini pertamanya sebelum penambakan itu sempat adu mulut. Beliau kan Kaops. AKP Dadang itu Kabak Operasional di Polres ya. Di Polres. Nah, dia terlibat adu mulut di parkiran Mapolres sama Kasat Reskrim AKP Rianto Ulil Absor namanya. Ya. Nah, itu ternyata karena AKP Rianto ini menangkap salah satu penambang ilegal yang dibackingin sama AKP Dadang. Dugaan dibackingin ya. Dugaan dibackingin. Ya. Nah, jadi itu kasus ini kan masih berjalan ya pidananya ya di Dirkrimum ya. Nah, jadi karena dia kesal adu mulut di parkiran Mapolres, ditembaklah AKP Rianto. Ditembak meninggal tuh kan. Setelah meninggal AKP Rianto ini berdasarkan pemberitaan di media ya yang gue rangkum ya. Nah, akhirnya dia tidak puas dengan menembak AKP Rianto, dia pergi ke rumah Kapolres AKBP Arif Mukti. Nah, Dinas ya.
Dia rumah dinas Kapolres itu cuman jarak sekitar 25 meter lah dari Mapolres. Ditembak-tembak juga tuh, dilepasin berbagai peluru dia. Ada beberapa nih yang beredar. Katanya ada belasan peluru yang ditembakin di rumah dinas Kapolres itu Kapolres Solok Selatan itu kan, AKBP Arif Mukti. Cuman dari hasil pemantauan dari Dirkrimum Polda Sumbar itu Kombes Pol Andri Kurniawan. Nah itu dia mengatakan itu ada 7 lubang bekas peluru di rumah dinas. Di rumah dinasnya. Di rumah dinas Kapolres. Berarti kayak berondong ya, kayak dar kayak cowboy gitu beneran ya. Bener-bener brutal berarti kan. Berarti kalau kita menduga-duga motif lah, katakan tadi dugaan masih dia backing nambang galiansi ilegal, kemudian lagi diproses sama reskrim, dia kesel, kasat reskrimnya udah di door, kemudian ke Kapolres lagi, ini benar-benar out of the box. out of mind, out of the box. Out of the box kan itu sesuatu yang kreatif gitu lah, yang keren. Ini out of mind, di luar akal sehat kita lah gitu ya. Ya di luar akal sehat kita lah gitu. Kok dia sampai seberani itu gitu. Awalnya gue berpikir, Bang, apa dia ini juga ada backingannya lagi di atas apa di bawah gitu kan, terkait dengan galian tambang ini. Kalau misalnya dia ada backing galian tambang ilegal itu, nggak mungkin dong dia bekerja sendiri gitu loh. Ya bisa jadi ada sampingan-sampingannya. Nah makanya ini kasus kan hangat banget ketika itu. Makanya itu langsung ada tuh atensi Kapolri. Turun atensi Kapolri untuk segera mengusut tuntas ini kasus ini. Dari institusi agar ditindak tegas, apakah itu proses etik maupun pidananya terkait peristiwa yang terjadi, dan saya minta untuk mendalami motifnya. Namun yang jelas saya sudah perintahkan agar kasus itu diproses tuntas terhadap pelakunya, oknum. Ya, menarik ya, maksudnya sampai gitu. Mabes saya menyorot ya, dan memang melibatkan 2 perwira ya, perwira menengah ya, dan menyita perhatian juga. Tapi kemudian apa ya, kasus ini seakan jadi pembuktian bahwa aparat memang berada di hal-hal ilegal, jadi kayak itu lo yang ngomong ya Bang. Iya, maksudnya kan itu dugaannya sementara sampai sekarang kan itu kenapa dia yang paling penting kan motif membunuh. Nggak mungkin lah gue nggak ada motif tiba-tiba gue dorongnya gue punya senjata api nih, gue punya senjata api nih, tiba-tiba gini kan nggak ada motif, kan nggak masuk akal. Motifnya kan dugaan sementara karena dia yang dia backingin lagi diperiksa gitu kan. Betul. Mudah-mudahan polisi apalah ya, maksudnya segera membenahi diri lah ya, maksudnya hal kayak gitu kan bikin malu nama institusi juga gitu loh. Tapi kasusnya sampai sekarang udah di mana, Mbak? Kalau misalnya AKP Dadang ini udah dibotak kan di etik, sebelum di etik itu udah langsung dibotak, dan dia udah PTDH juga ya? PTDH-nya udah putus. Pemberhentian dengan tidak terhormat gitu kan. Sidang etiknya udah putus ya. Tapi Dirkrimumnya masih jalan, yang pidananya masih jalan. Nah, ini yang menarik juga nih Bang, kalau kita perlu memantau ya, apalagi kita wartawan gitu, kita perlu memantau sejauh mana nih komitmennya Pak Kapolri ini dalam mengusut tuntas kasus ini. Kan banyak yang bilang evaluasi kepemilikan senjata oleh Polri gitu kan. Kalau misalnya hanya putus di situ, nggak dicek ini poin-poin intinya nih, kayak praktek backing tambang ilegal tadi kan. Nanti kalau polisi mau bersih-bersih, motif penembakan tadi harus benar-benar dibikin terang ya. Kalau senjata itu kan cuma alat, betul kan Bang ya? Senjata itu cuma alat gitu. Motif yang utama itulah yang sebetulnya harus didalamin kan. Nah kita tunggu nih seberapa berani nih kepolisian untuk kentang juga ya kan. Jangan sampai kentang. Soalnya udah merenggut nyawa seorang perwira kita kan. Itu sangat sadis. Dan penembakan kedua nih, ini juga merenggut nyawa nih seorang pelajar nih, Mbak. Ini lagi hangat banget ya Bang. Iya. Hangat banget, gue semalam di ting tang sama Bang Tito. Karena ini kasusnya berjalan terus ya. Jadi ini ada 2 versi sebenarnya Bang. Kalau yang di kasus siswa SMK di Semarang itu ada 2 versi kepolisian dan versi dari warga dan masyarakat sekitar lah, kesaksian lah gitu ya. Kalau dari versi pihak kepolisian, kita mulai dari pihak kepolisian dulu. Versi dari pihak kepolisian itu kejadian pas awal dibilangnya itu di pukul 1 malam, tapi belakangan kan udah beredar juga CCTV diralat jadi 12.30
Itu kalau dari perkembangan kejadian ya Bang ya. Nah jadi ada 3 siswa SMK yang bonceng 3 gitu. Nah dia bonceng 3. Nah tapi sebelum itu si Aibda Robik ini yang terduga pelaku penembakan lah ya, penembakan ini pertama dia dapat laporan kalau mau ada tawuran antar geng Seroja sama versi polisi antara geng Seroja sama geng Tanggul Pojok katanya. Walaupun kita juga bisa mempertanyakan, ini kan Aibda Robik ini kan Satres Narkoba. Seharusnya kan kalau misalnya ada tawuran betul, itu ada info kan itu kan dinuruskan ke institusinya dong, ke bagian yang terkait dong. Iya betul. Nah ini begitu gitu kan. Tapi kita lah kita bahas dulu dari versi dia gitu kan. Nah jadi dia mengatakan kalau misalnya itu dalam rangka pembelaan diri, dia diserang nih. Karena geng versi yang beredar pertama betul, ya. yang beredar pertama, informasi yang beredar pertama, dia merasa diserang, merasa terdesak, jadi harus melepaskan tembakan. Nah, tembakan itu secara kebetulan kena bagian vitalnya si GR Gama korban sehingga mengakibatkan meninggal. Walaupun memang di beberapa media itu gue baca meninggalnya itu setelah di RS Karyadi Bang. Karena 3 orang itu kan kemudian dibawa ke RS Karyadi ya. Nah itu dari versi kepolisian Bang. Ada tawuran, ada kenakalan remaja lah versi kepolisian seperti itu. Tapi sebelum kita masuk ke perkembangan lanjutan dari situ, itu awalnya seperti itu versi polisi ya. Tapi udah ada nih keluar video persis ketika penembakan terjadi. Boleh tuh. Kita simak nih. Ya, dengan terkuaknya ini artinya ini sudah langsung membantah skenario yang pertama tadi itu yang disebut bahwa dia mempertahankan diri, diserang, kemudian bisa sampai ngeluarin tembakan ya. Ternyata dari situ sequence tadi kelihatan dia udah nungguin pelaku ini. Dan nembaknya bukan dari arah belakang tapi dari depan. Iya, dari depan, ketika mau melintas dia tembak. Bahkan masih mencoba membidik ketika dia udah lewat. Jadi seperti apa sebenarnya? Dan perkembangan terakhir di DPR polisi sudah mengeluarkan pernyataan terbaru ya bahwa tidak benar ada tawuran, tidak benar membela diri itu ya. Ya, itu rapat terakhir di Komisi 3 ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, mungkin kita mulai dari melihat bentuk CCTV tadi ya Bang ya. Kalau dari CCTV tadi, ini ada kaitannya sama kesaksian warga. Dia menyerempet motor polisi, betul Bang ya? Menyerempet motor polisi dan kemudian dikejar lah gitu. Dikejar, ditungguin dari depan. Pas waktu dia mau jalan ditembak-tembakin gitu. Itu salah satu skenario dari kesaksian orang gitu, bukan dari versi polisi ya. Nah, apakah betul itu di serempet apa gimana? Itu kan nanti kan pembuktiannya di pengadilan. Ya, perlu penyelidikan lebih lanjut dan pembuktian lebih lanjut ya. Tapi terlepas dari itu menarik sebenarnya Mas Dhani untuk mengetahui seperti apa sih aturan di internal polisi, aturan kita, aparat kita, polisi konteksnya, kita nggak ngomongin lembaga lain yang punya senjata. Seperti apa sih aturannya, prosedur mereka sampai kemudian boleh legal menggunakan senjata api? Ya, sebenarnya diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 tentang implementasi HAM dalam tindakan kepolisian. Tidak sekonyong-konyong seperti gambar yang kita lihat tadi ya sebenarnya. Karena memang ya ada 3 tahap. Pertama, polisi itu datang memperkenalkan diri bahwa dia adalah polisi yang sedang bertugas. Berarti pertama harus memperkenalkan diri. Betul. Bertugas nih. Ya, gitu. Bentuknya apapun sesuai situasi di lapangan ya. Kemudian kedua adalah dia memperingatkan. Memperingatkan ancaman. Ya. Kemudian ketiga, dia memberi waktu agar orang yang diperingatkan itu mengikuti apa enggak. Begitu. Baru kemudian ketika itu tidak terjadi, baru dia boleh menembak. Itu pun tidak untuk mematikan dong, cuma sekedar melumpuhkan kalau nggak salah. Untuk mematikan. Karena Perkap nomor 8 tahun 2009 itu pada dasarnya adalah penggunaan senjata api yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka untuk melindungi nyawa.
Oke. Artinya bahwa kita melihat kalau tujuannya adalah melindungi nyawa, berarti tidak benar juga kalau kemudian menumpahkan nyawa walaupun itu berasal dari pihak yang mengancam. Iya. Perkap ini semangatnya begitu. Iya. Dari sequence di video CCTV yang terkuak ini barusan ini kan terlihat relatif nggak ada yang mengancam nyawa dia. Relatif nggak ada yang mengancam. Dan nggak ada prosedur tadi dia memperkenalkan diri. Betul. Dan nggak ada prosedur tadi ngasih peringatan dulu. Emang langsung tembakan ke arah tubuh. Betul. Dan kita nggak tahu di belakang itu apa kejadian sebelumnya. Tapi kan itu secara prosedur sebenarnya udah beda lah dengan prosedur yang diatur di internal kepolisian, Mas Dhani ya. Benar Bang Tito. Kalau kita lihat di Perkap 1 2009 penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, diatur bahwa penggunaan senjata itu bahkan berada pada tahap paling terakhir. Oke. Last option berarti ya? Iya, last option. Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dimulai dari misalnya tahap preventif, tahap 1. Kemudian kedua tahap mencegah, lalu tindakan lunak, tindakan keras, baru terakhir menggunakan senjata api. Itu pun penggunaan kekuatan seperti itu harus memperhatikan prinsip-prinsip yang diatur. Prinsipnya misalnya legalitas, prinsip necesitas, dan prinsip proporsionalitas. Legalitas itu maksudnya gimana? Penggunaan kekuatan dalam hal ini misalnya konteks kita adalah senjata api, jangan sampai melanggar aturan. Melanggar aturan berarti jangan sampai melanggar SOP tadi. Kemudian necesitas. Necesitas artinya bila perlu aja. Kalau misalnya penggunaan senjata api itu tidak perlu, ya nggak perlu juga menggunakan senjata api. Betul. Prinsip terakhir proporsionalitas. Polisi saat menggunakan senjata api dia harus bisa berhitung ancaman yang datang itu sepadan atau enggak? Sepadan apa enggak dengan akibat penggunaan senjata api itu. Jika misalnya tidak sepadan, harusnya tidak boleh penggunaan senjata api digunakan. Itu harus diperketat ya. Artinya ketika kita lihat dia berhenti kemudian dia ngeluarin senjata langsung kan memang ada tindakan ancang-ancang ya. Ada tindakan ancang-ancang. Dia udah mengabaikan semua yang tadi itu kan. Betul. Padahal ada aturan yang ketat sebenarnya soal penggunaan senjata api. Betul. Dan publik juga menyoroti ya beberapa suara yang saya dengar misalnya menyoroti ini mirip dengan kasus Sambo. Ferdi Sambo, Komjen itu bahwa ada pembunuhan, kemudian ada di awalnya sempat mencoba membuat skenario yang dikarang dan kemudian tadi disebut dia diserang membela diri kan udah nggak terbukti nih, tidak ada sampai sekarang belum ada fakta bahwa dia diserang, bahwa kemudian faktor kesamaan lainnya adalah pihak keluarga korban di kasus Sambo keluarga korban tidak terima dengan skenario yang diceritakan di awal. Sama juga keluarga korban dan sekolah juga menolak disebut bahwa Gama ini korban ini tawuran karena dia ketahui latar belakang baik-baik aja. Nah seperti itu seperti apa Mbak Mala perkembangan terakhir kasus Gama ini? Kalau misalnya kan tadi kan gue udah bahas soal versi kepolisian ya Bang. Nah ini yang belum kita bahas yang seperti Bang Tito bilang tadi, versi keluarga, orang sekitar gitu ya. Nah kalau dari versi orang sekitar nih Bang, pertama mungkin gue bahas Satpam Perumahan Paramount. Saksi berarti nih ya di situ berarti di lokasi. Awalnya Satpam itu bilang nggak ada tawuran gitu, dia nggak mendengar ada tawuran. Terus habis itu sempat ada dikoreksi sama pas waktu ketika konvers ya, gue lupa siapa tepatnya ya orangnya ya. Tapi dia katakan kalau misalnya yang menghadirkan anak-anak itu Bang, anak-anak belasan tahun yang dibilangnya tuh anggota geng ya. Nah jadi dia di situ bilang Satpam ini adalah satpam yang jaga pagi sampai sore. Sedangkan sore sampai malam dia di rumah. Orang yang beda. Sedangkan kejadian itu kan tengah malam dini hari gitu. Nah, tapi ada juga per statement dari satpam itu dia bilang kalau walaupun dia nggak jaga di pukul itu gitu, cuman teman dia yang jaga lagi shift malam itu bilang juga nggak ada tawuran gitu. Nah, gitu. Terus kalau pedagang sekitar ada juga tuh salah satu kesaksiannya kalau dia mendengar baku tembak tapi dia nggak ngeliat darah gitu. Nah kalau keluarga dia bilangnya ini anak baik-baik dan bahkan ada pernah didatangin juga kan sama kepolisian minta ya udahlah anggap aja ini kasus sudah selesai gitu. Iya sempat ada itu kan ajakan untuk itu kan. Diikhlaskan. Iya. Ikhlaskan aja gitu betul. Nah cuman kan keluarga korban ini ya pastilah merasa ada yang nggak beres nih gitu. Karena pernah juga ada gue baca salah seorang netizen bilang
lah kalau misalnya dia nggak terlibat tawuran ngapain dia tengah malam gitu kata dia. Cuman dari kesaksian nenek korban, nenek Gama ini, di tanggal 23 November ini, Gama itu dia emang izin sama neneknya untuk pergi latihan pencak silat. Emang Sabtu malam itu agenda dia buat latihan pencak silat gitu. Nah jadi ya bisa ya loh, ya, orang kalau latihan pencak silat Bang Dani mungkin dulu orang pesantren kan, tahu lah malam. Dia emang sampai malam juga ya. Latihannya kan gitu. Nah bisa gitu loh. Nah itu kalau kesaksian dari berbagai versi masyarakat gitu. Terus ada dari pihak sekolah juga ada turun gitu kan kesaksiannya. Pembelaan ini anak paskibra nih, ini anak berprestasi nih gitu. Sangat jauh dari tawuran. Sangat jauh dari tawuran ya gitu kan. Cuman kan dari versi kepolisian ini kan selalu mengarahkannya ini kenakalan remaja gitu kan. Kita nggak tahu ya siapa yang benar di sini. Cuman kan nanti kita tunggu aja lah di pengadilan, kita cuman mengumpulkan hipotesa kita aja di sini gitu kan. Sama mengawal faktanya ya. Jangan sampai kita mengawal faktanya juga kan. Kasihan juga keluarga korban. Kasihan, betul. Apalagi ini Bang, kita kalau ngelihat di AKP Dadang aja sama Kasat Reskrim sama Kapolres itu kan langsung diatensikan oleh Kapolri itu kan karena emang orang sama-sama berpangkat Bang. Kalau kasus SMK ini kan siapa yang bela ya berdaya kan? gitu orang loh. Kecil, ya kan? Iya, ibarat kata macan di kandang macan aja nggak aman, gimana rakyat sipil di kandang macan gitu loh. Iya nggak? Tapi menarik untuk menyimak komentar netizen terkait kasus penembakan siswa SMK ini. Silakan dibaca Mbak Mala. Arda Fab, setiap hari berita isi lop, tidak ada apa-apa. Lanjut. Rido Yudap, mana kondisi terdesak dan diserangnya, katanya buat mengamankan diri. Oh, ini konteksnya CCTV tadi kan. Ternyata setelah CCTV beredar, mana terdesaknya, mana diserangnya. Oke. Berikutnya dari Sembarang Gelem Store. Badi, polisinya diserang, tanda kutip, dari mananya? Prarekayasanya semoga gagal. Ini yang nanti kita bahas. Prarekayasa. Coba untuk mencoba bikin skenario baru nih. Dan ini bawahnya Dini Azhar. Silakan Mas Dani. Jadi tawurannya belah mana Pak? Kan katanya tertipin yang tawuran. Tapi itu Bapak kenapa bawa motor malah oleng sendiri? Ini ada juga lagi nih dari Iwin. Silakan Mbak Mala. Buat kalian yang kemarin mengatakan dukungan ke wacana polisi tembak mati orang yang dianggap begal, ini yang kalian dukung. Asal tembak, habis itu tinggal fitnah, nyebut gangster, tawuran, atau begal. Semua bisa kena, termasuk kalian yang mendukung wacana extrajudicial killing. Nah ini menarik nih komen ini. Yang bawahnya Dennis Malhotra, bunuh rakyat sudah, bunuh sesama polisi juga sudah. Dan ini ada varian baru, bunuh ibu kandung sendiri. Waduh, terjadi juga yang di Cilengsi ya, di Bekasi. Serem ya. Tapi tadi sempat satu konsep keluar tuh, extrajudicial killing. Itu konsep seperti apa sih dalam konsep legal kita, Mas Dani? Extrajudicial killing itu kasus spesifiknya bisa kita lihat misalnya di contoh kasus terbunuhnya 6 orang anggota Laskar FPI di kilometer 50. Ya itu juga ya. Itu kan mekanisme pro justisia ya, ada proses pengejaran, proses penangkapan yang seharusnya bisa diamankan orang yang dikejar, baru kemudian ditempuhlah proses hukum sebagaimana situasi normal. Tapi ternyata di situ terjadi, kalau versi polisi kan terjadi tembak menembak ya. Betul. Jadi tembak menembak sehingga kemudian korbannya 6 orang. Setelah divisum kan kita bisa lihat kondisi jasadnya seperti apa. Buku putih yang dikeluarkan beberapa pihak menyebut itu extrajudicial killing, termasuk Komnas HAM kalau nggak salah mengidentifikasi ini sebagai extrajudicial killing. Karena dieksekusi tanpa ada proses peradilan dan proses hukum yang layak ya. Betul. Kalau kasus seperti di Semarang ini menurut saya bukan extrajudicial killing sih. Kalau kita merefer ke pernyataan Propam Jawa Tengah ya, Polda Jawa Tengah tadi. Ini Bang, agak revisi ya. Tadi gue bilang Kadif Propam, salah Kabid Propam ya Bang ya. Kabid Propam Jawa Tengah. Ya, Polda Jawa Tengah. Menyatakan bahwa itu sebenarnya adalah saling serempet di lapangan, serempet di lapangannya, kemudian ujungnya adalah polisi itu melakukan penembakan, artinya nggak ada aktivitas pro justisia di sini. Betul. Iya, tidak ada penegakan hukum di sini. Betul. Sebenarnya itu pembunuhan biasa tuh. Kebetulan aja dilakukan oleh polisi yang di tangannya ada pistol itu. Betul. Betul. Nggak masuk akal aja ya.
ya manusia kesel bisa. Betul. Tapi kemudian profesi lu polisi, lu nguasain senjata, lu kesel menumpahkannya dengan Tindakan seperti menggunakan itu. senjata api. Itu Betul, aneh kan? betul. Iya. Harusnya kalau dia kesel kemudian anak tuh melanggar, emang nabrak dia atau apa, panggillah Polantas Iya. Polantas yang untuk menindak. Iya betul. Apalagi anak-anak kemungkinan besar nggak punya SIM, dia tindak aja secara lantas. Kenapa kemudian pakai beceng untuk kemudian Ditembak. menghabisi? Niatnya emang Iya, iya, melumpuhkan iya, iya. kan? Padahal nggak ada prakondisi seperti yang diatur dalam yang tadi Perkap itu, masih di perkap tadi ya. Benar. Kan kita lihat tuh dia ngejar, setelah ngejar kemudian parkirin motor, kemudian pistolnya Iya. dibidik, lalu kemudian ditembak. Betul. Artinya memang ada tindakan serius untuk melakukan penembakan. Kematian itu mungkin efek, tapi seharusnya dia bisa mengantisipasi bahwa ketika dia menembak dengan jarak seperti itu, dampaknya adalah kematian. Iya. Dan seperti apa sih Mbak data-datanya selama ini penggunaan kekerasan oleh polisi? Boleh kita lihat, ini ada catatan kontras. Nah, ini laporan kontras soal kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian. Ini dalam 1 tahun ya Bang, di Juli 2023 sampai Juni 2024. Ada 645 peristiwa kekerasan melibatkan anggota kepolisian. Polres menjadi institusi terbanyak, yakni 424 peristiwa, Polsek 125 peristiwa, Polda 96 peristiwa. Adapun satuan yang paling banyak dalam peristiwa kekerasan adalah Satreskrim dengan 342 peristiwa. Ini ada juga tabelnya. Ini dari jenis-jenis tindakan dalam kekerasannya ya. Ini ada penembakan, ini ada 464 kasus. Wow. Dalam setahun tuh ya? Iya, dalam 1 tahun. Berarti tiap hari nembak 1 minimal. Atau 1 peluru 1 hitungnya. Dan itu yang terdata, Bang. Mas. Ini yang terdata, betul Iya, ini Bang. terdata oleh Kontras. masyarakat sipil. Iya, masyarakat sipil. Yang tidak terdata, Who yang knows? level-level polsek di pelosok sana Iya. segala macam, Iya, atau betul. pospol. Siapa tahu kan Benar, kalau di benar. Jakarta Sangat ini kan, itu kan. bisa lah dipantau ya. Ya di Bang. Jakarta masih oke lah, anak-anak teman-teman di warga Jakarta masih pegang apa namanya gadget. Iya. Ketika bisa langsung merekam dan apa namanya punya dokumentasinya. Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang di pelosok sana, di balik kebun sawit sana, di tengah hutan sana segala macam kan. Betul. Iya betul Sangat kasihan. itu. Dan kekerasan oleh aparat nggak cuma senjata api ya. Masih ada kasus besar yang menjadi utang, misalnya masih digugat oleh keluarga korban adalah kasus Kanjuruhan misalnya. Nah, itu kan membunuh sampai 100-an korban ya, kasus Kanjuruhan, dan sampai sekarang masih dituntut oleh keluarga korban untuk diterangkan dong. Iya. Dan kasus Kanjuruhan ini karena korbannya banyak dan kemudian menyita perhatian publik, ketika itu kalau nggak salah sedang berlangsung juga sidang gugatan Pak ya Kalau terhadap ini anggaran buat Pengadaan pengadaan gas air mata ya, Gas air sampai mata maksudnya 700 ya. miliar kalau nggak salah. Iya, Nah, anggarannya ini minta dibuka ya Bang ya. minta dibuka oleh polisi masyarakat Kepada sipil. polisi masyarakat sipil terhadap ini apa Komisi Informasi Pusat ya. Iya. Nah itu kaitannya sama Kanjuruhan tadi kan, karena ketika kasus Kanjuruhan aparat secara serampangan nembakin gas air mata bahkan ke tribun yang orang nggak ngapa-ngapain pun Orang nggak tembakin gas air mata Ya, gitu loh. kasihan. Padahal kan gas air mata fungsinya nggak untuk orang yang damai dong. Di tribun ada ibu-ibu, anak-anak, sehingga korbannya masih seratusan. Masif itu. Gimana Mas Adi? Iya, terakhir memang masih proses di sengketa informasi itu ya, Bang. Iya. Soal pengadaan gas air mata itu. Belum lama lah itu masih berproses ya, artinya tinggal kita tunggu aja nih hasilnya apakah memang nanti dibuka kepada publik itu. Apakah dokumen pengadaan di lembaga pemerintah semacam itu, katakan langsung dalam ini polisi ya, itu termasuk rahasia negara? Harusnya enggak. Harusnya enggak ya? Harusnya enggak, karena mekanisme pengadaan itu kan biasanya dibuat terbuka. Bidding ya. Bidding. Ada procurement sekarang bahkan ya. Betul. Benar Dan juga. pihak-pihak yang menjadi pemenang, kemudian anggarannya berapa itu bisa diakses LPSE ya, saya lupa tepatnya. Itu bisa diakses informasinya. Cuma memang kadang proses pengadaan itu sudah terjadi waktunya sudah lama sehingga dokumentasinya rapi apa enggak, itu yang menjadi PR sebenarnya. Tapi digugat tahun anggaran 2022 apa 2023 masih baru kalau nggak salah. Masih baru kayaknya. Yang digugat oleh ICW ke KIP itu ya, Komisi Informasi Publik. Masih baru deh kayaknya. 2023, 2024 apa 2022 gitu, sekitar itulah. Ya. Nah, udah 2 topik kita bahas, tapi sebelum kita tutup, saya pengen minta masukan dari teman-teman di sini terkait eksesifnya
berlebihannya kekerasan oleh aparat polisi kita ya. Mungkin teman-teman ada masukan untuk hal ini. Mas Adi, silakan Mas Adi. Ya, emang ini menyedihkan ya. Di satu sisi kita tahu 98 yang kita harapkan gitu ya, polisi sebagai berwatak sipil gitu ya Bang ya. Lepas dari TNI kan harapannya kan bisa mengayomi gitu masyarakat. Tapi memang banyak kasus, ya kita tahu sendiri banyak kasus baik yang tercatat apalagi yang tidak tercatat gitu ya, kekerasan berlebihan oleh aparat baik dalam penanganan demonstrasi atau kasus-kasus seperti ini gitu ya. Isinya pengawasan Bang. Pengawasan diperketat. Pengawasan terhadap diperketat polisi ya. pada polisi. Salah satu. Tapi kan ada Kompolnas. Nah itu pengawasan Kompolnas kan nggak bergigi Bang. Ibaratnya internal Kompolnas itu cuma ngasih rekomendasinya ke presiden. Ke presiden untuk ngubah kebijakan, bukannya langsung kasus per kasus. Jadi dikumpulin kasus, jadi persoalan apa kebijakannya ke presiden gitu. Untuk diambil kebijakan. Untuk ambil kebijakan. Berarti pengawasan harus ditingkatkan. Pengawasan. Dari Mas Dani, silakan Mas Dani. Kalau kita mau melihat lebih jauh dalam tentang waktu yang lebih panjang, kita bisa bilang bahwa reformasi polisi belum selesai. Reformasi di tubuh Polri belum selesai, sehingga harusnya itu menjadi komitmen serius yang ditunjukkan oleh setiap Kapolri dari setiap periode. Karena situasi yang kita lihat dari problem kepolisian hari ini, bahasanya oknum ya, tapi kejadiannya di mana-mana, sehingga memang sepertinya tubuh sipil polisi itu belum tegas. Ya mungkin kita butuh waktu. Kita butuh waktu. Hari-hari ini mungkin perwira atau polisi yang direkrut sebelum reformasi masih aktif ya, sehingga semangat militer yang mungkin pernah ada ya. itu masih ada lah setidaknya ya. Cuman ini bicara soal budaya juga Bang. Budaya itu kan biasanya diturunkan dari senior ke junior. Jadi memang reformasi di institusi Polri itu harus dilakukan secara serius. Kalau memang kita menginginkan adanya perubahan. Satu lagi mungkin yang saya soroti adalah mekanisme penjuru bicaraan problem ketika terjadi masalah di tubuh kepolisian. Kalau di kasus Sambo kemarin misalnya, kita melihat ada skenario pertama yang dibangun kemudian gagal, lalu ada skenario kedua dan ketiga dan sekian-sekiannya. Coba terus. Betul. Kemudian di kasus Semarang barusan ada skenario pertama, lalu kemudian ada skenario kedua. Harusnya polisi ketika terjadi problem yang melibatkan anggotanya tidak perlu buru-buru menyampaikan statement. Mengumpulkan informasi terlebih dahulu, baru kemudian menyampaikan itu ke publik, biar kemudian publik juga melihat ini informasi yang valid. Jika polisi menyampaikan informasi di awal itu tidak tepat, bahkan terkesan rekayasa ya, baru kemudian diperbaiki berikutnya, kita melihat bahwa ada problem polisi mengkomunikasikan masalah mereka meruntuhkan kepercayaan publik lah ya. Itu penting juga untuk jadi sorotan polisi ya. Mungkin yang terakhir kita harus tetap memberi support lah kepada kepolisian. Dengan adanya perkembangan terbaru hari ini, di mana kita melihat ada pengakuan yang mungkin lebih pure ya. Kita melihat polisi punya kemauan untuk berbenah dan mengakui ada persoalan di tubuh mereka. Begitu. Oke, berikutnya masukan dari Mbak Mala seperti apa untuk institusi kepolisian kita untuk lebih baik lagi ya. Maksudnya kita polisi ini milik semua rakyat Indonesia. Kita nggak bisa pungkiri, kita juga nggak bisa tanpa ada polisi sebagai pengawas kita, sebagai pelindung kita, melindungi dan mengayomi. Masukan Mbak Mala seperti apa Mbak? Pertama mungkin gue akan bahas dari konteks dan dari teks ya Bang. Dari konteks itu kan terkait dengan CCTV. Gue ingin point out di CCTV. Kalau dari kasus anak SMK ini kan begitu kejadian terjadi,
polisi langsung mengamankan CCTV di beberapa titik, baik itu di masjid, di minimarket, di mana-mana lah diamankan CCTV. Dan itu kan nggak dibuka begitu saja kepada publik kan. Betul. Bahkan satu CCTV yang terbongkar yang peristiwa tembak langsung itu tuh kan hasil dari terjun ke lapangan gitu, salah satu tim media gitu kan. Nah, jadi kalau kita lihat dan kita adu dengan kasus di Verdi Sambo gitu, jadi kita bisa melihat banyaknya CCTV ini. Terkadang kalau ada satu CCTV inti yang hilang, itu bisa merubah kasus gitu. Kayak di kasus Verdi Sambo, betul Bang. Jadi di kasus Verdi Sambo, rekayasa-rekayasa yang sudah sedemikian rupa, dia bilang dia lagi nggak di TKP ketika kejadian tembak menembak gitu. Terus ternyata terbongkar satu CCTV yang diturunkan oleh salah satu kompol yang merupakan tim khusus untuk menyelidiki itu ternyata dia ada di TKP di jam segitu dan Yosua masih hidup. Ibu PC datang, Verdi Sambo datang gitu. Itu satu CCTV bisa mematahkan semua CCTV lainnya. Skenario lainnya gitu. Kita nggak berharap kejadian itu sama dengan kejadian yang Semarang gitu. Ada CCTV yang sengaja diambil, sengaja disembunyikan apa gimana. Jangan sampai seperti itu. Harapan kita besar kepada kepolisian untuk menegakkan keadilan sesuai dengan jargonnya presisi, Bang. Presisi itu kan belakang transparansi berkeadilan, betul Bang ya? Jadi itu cobalah transparan secara berkeadilan kepada rakyat sipil juga gitu. Toh polisi kan sipil bukan, walaupun dia paramiliter dia sipil tetap gitu kan. Itu harapan besar kita kepada pihak kepolisian untuk tidak ada rekayasa kasus gitu. Nah itu pertama. Terus habis itu yang kedua terkait dengan brutalitas penggunaan senjata api gitu. Itu tadi juga kita udah ulas banyak banget kan data, ternyata kejadian sebelum-sebelumnya penembakan itu bukan cuma sekali dua kali tapi bahkan sampai ratusan ya tadi ya Bang ya. Betul, ratusan. Nah, jadi tuh gue tertarik dengan apa yang dibilang sama Reza Indragiri, pakar psikologi forensik gitu kan, yang udah banyak juga jadi ahli di berbagai sidangan. Beliau itu mengatakan, is this really rotten apple? Apakah ini benar-benar rotten apple gitu, apel busuk? Or it is actually rotten barrel itu. Gentong rusak gitu. Beneran cuman apel setitik doang yang rusak, yang lainnya ini teori oknum-oknum gitu. Atau ini udah segentong-gentongnya nih rusak nih gitu. Rusaknya gitu gue tertarik sama itu. Apakah kita nggak bisa dengan banyaknya kasus itu kita akan tetap berhenti pada oknum? Atau emang butuh sistemik secara keseluruhan di tubuh kepolisian? Berani nggak Pak Kapolri kita nih untuk melakukan perubahan itu? Dan butuh dukungan dengan kebijakan politik juga butuh dukungan politik juga gitu untuk memberantas ke sana-sana. Kalau dari kasus AKP Dadang itu memberantas sampai ke bisnis-bisnis gelap apa segala macam, itu pemasukan loh buat APBN kita, betul nggak Bang? Iya seharusnya kalau legal kan, kalau dipajak legal kan. Betul. Ya, terima kasih Mbak Mala. Tapi dari semua masukan ini, kalau saya rangkum, dan ini wacana lama yang kemudian tidak pernah dinaikkan lagi adalah usulan untuk memasukkan polisi di bawah Kemendagri. Iya kan? Udah nggak pernah kedengaran lagi. Maksudnya kemana aja usulan itu? Karena kita berkaca pada kekuatan tentara nasional kita sudah berada di bawah Kementerian Pertahanan. Kemudian kenapa polisi tidak bisa di beberapa negara? Toh seperti itu kan? Kayak untuk mengacu tadi ke soal pengawasan, soal sifat sipilnya, termasuk terakhir tadi dari Mbak Mala soal sistemik, perlu untuk di exercise kayaknya usulan itu. Dan biarkan untuk tugas para birokrat untuk memikirkannya. Yang penting kita sudah menyuarakannya. Betul. Baik, terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Adi, Mas Dani, Mbak Mala. Sama Bang. Oke Sobat Gaspol, itu tadi 2 topik tergacor yang sudah kita bahas. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Komen juga di bawah untuk kita tahu apa concern kalian terhadap Ngegaspol. Nantikan podcast Ngegaspol berikutnya, ngobrolin berita gacor soal hukum dan politik. Sampai ketemu lagi.